Sejak zaman dulu, burung perkutut lokal melekat dengan mitos berkaitan dengan hal gaib yang terkadang tidak masuk akal. Banyak mitos tentang burung perkutut yang menjadi cerita turun-temurun di masyarakat kita. Bahkan, ada yang menjadi sebuah pakem atau aturan dalam memelihara burung perkutut lokal. Padahal sesungguhnya, aturan atau pakem tersebut memiliki maksud sebagai pitutur dan wejangan yang tersirat. Jadi, bukan aturan atau pakemnya yang wajib diikuti. Tapi, makna dari wejangan tersirat yang terkandung dalam aturan atau pakem itulah yang harus diikuti. Termasuk juga, nama katuranggan dari perkutut dan masing-masing filosofinya. Karena nama perkutut sendiri merupakan singkatan dari perkoro kang kudu ditut, yang artinya perihal atau perkara yang harus diikuti atau dianut. Dan salah satu mitos yang menjadi pakem bagi sebagian penggemar perkutut lokal adalah tentang aturan memelihara burung perkutut haruslah berjumlah ganjil atau tidak boleh genap. Lalu benarkah mitos memelihara perkutut harus ganjil? Dan pesan tersirat apa yang ingin disampaikan orang Jawa zaman dulu kepada kita tentang memelihara perkutut harus ganjil tersebut? Kalau kita flashback ke belakang, ada salah satu legenda yang beredar tentang burung perkutut. Konon mitosnya, burung perkutut merupakan jelmaan dari seorang ksatria kalangan ningrat Majapahit, yang bernama Joko Mangu. Joko Mangu adalah seorang ksatria pilih tanding yang sangat jujur, amanah, dan tidak mudah terbujuk dengan hawa nafsu. Saat menjadi pangeran, sebetulnya ia hendak diwarisi tahta kerajaan. Akan tetapi, karena tak ingin sibuk dan tersesat dalam urusan duniawi yang penuh dengan tipu daya, ia pun kemudian memilih untuk melakukan tapa brata. Dalam tapa bratanya, Joko Mangu mendapatkan wangsit. Yang mana, Joko Mangu akan mampu berubah menjadi sesosok burung, apabila menjalankan laku tirakat yang didapatkan dari wangsit tersebut. Singkat cerita, Joko Mangu tanpa ragu menjalankan laku tirakat yang didapatnya dari wangsit tersebut, selama berbulan-bulan. Yang akhirnya, Joko Mangu berhasil menjelma menjadi sesosok burung. Jelmaan Joko Mangu yang menjadi burung tersebut, lantas terbang menuju ke rumah sesepuh, yang mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat Jawa pada masa itu. Karena melihat burung yang bercorak bagus dan bersuara merdu, maka dipeliharalah burung tersebut oleh sesepuh yang dituju Joko Mangu. Disinilah sesepuh itu mulai mengamati tingkah laku dari burung jelmaan tersebut. Mulai dari suaranya, cara makannya, dan lain sebagainya. Karena tingkah laku yang ditunjukkan burung jelmaan itu mengandung pesan tersirat dalam kehidupan, maka sesepuh memberikan nama perkutut, yakni perkoro kang kudu ditut. Dan belakangan ini, kita bisa melihat bagaimana tujuan penjelmaan Joko Mangu menjadi seorang burung perkutut benar-benar terlaksana. Kita bisa menemukan banyak filosofi yang dapat dipelajari dari seekor perkutut. Sebagai contoh, bila beberapa perkutut ditempatkan dalam satu sangkar atau ombyokan, akan jarang sekali kita melihat adanya pertengkaran antar perkutut di dalamnya. Hal ini merupakan pesan tersirat atau simbol, bahwa sebagai manusia, kita pun harus bisa saling menghargai dan hidup rukun di antara sesama. Contoh lain yang bisa kita lihat adalah, perkutut termasuk hewan yang tidak rakus. Bila diberi pakan, maka pakannya itu akan dihemat seminimal mungkin. Yang terpenting, cukup untuk hidup dari perkutut itu sendiri. Contoh yang diberikan perkutut ini, tentu bisa menjadi alasan kita sebagai manusia, supaya tidak terlalu mengedepankan kehidupan duniawi. Harta memanglah penting dalam kehidupan.
namun bukan menjadi satu-satunya dan segala-galanya dalam hidup. Dan karena rakus dengan harta inilah, kebanyakan dari kita akan memperjuangkannya secara berlebihan, sehingga mengabaikan kerukunan antar sesama. Dan masih banyak contoh lain yang bisa kita terapkan dalam kehidupan dari seekor burung perkutut. Lantas, filosofi dan pesan apa yang hendak disampaikan dari memelihara perkutut harus ganjil? Sebetulnya filosofi ini memiliki makna yang sangat dalam, yakni, segala sesuatu yang telah genap, berarti sudah selesai dan tidak berkelanjutan. Dengan demikian, maknanya adalah sesuatu yang ganjil, berarti belum genap atau belum sempurna, dan perlu dilanjutkan atau disempurnakan. Makna ini sangatlah berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi, anjuran untuk memelihara burung perkutut dalam jumlah ganjil merupakan simbol pengharapan atas keberlanjutan, kedinamisan, dan keinginan untuk terus berkembang setiap harinya. Jika dilihat dari kacamata spiritual, jumlah ganjil mewakili kondisi batin manusia yang harus terus disempurnakan dengan belajar dan beribadah. Hal ini dimaksudkan supaya hidup kita menjadi genap. Selain itu, dalam tradisi Jawa, jumlah angka ganjil juga memiliki makna tertentu yang harus kita ketahui, yakni, jumlah 1 memiliki makna mijil kamulyan. Ini merupakan simbol harapan untuk menuju kehidupan yang jauh lebih baik. Jumlah 3 memiliki makna sabdo atau petuah. Dan ini merupakan simbol agar dipercaya dan diikuti orang lain. Kemudian jumlah 7 memiliki makna pitulungan atau pertolongan. Ini merupakan simbol harapan agar dalam hidup kita bisa selalu mendapat pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Lalu jumlah 9 memiliki makna kepemimpinan atau kekuasaan. Ini juga merupakan simbol harapan supaya dalam hidup kita bisa meraih kedudukan yang tinggi, layaknya angka tertinggi dalam sebuah hitungan angka. Kemudian jumlah 11 memiliki makna kawelasan. Dan ini merupakan simbol harapan agar selalu mendapat kaulasan atau kasih sayang dari Tuhan Yang Maha Welas Asih. Lalu, angka 13 memiliki makna las-lasaning urip. Artinya, dalam hidup, kita juga harus saling menjaga silaturahmi antar sesama. Dan seterusnya, yang akan kita bahas di lain kesempatan. Selain itu, memelihara perkutut dalam jumlah ganjil juga memiliki makna, agar kita bisa memelihara perkutut yang tidak biasa. Maksudnya, yang memiliki keganjilan atau tuah katuranggan tertentu. Karena di balik nama-nama katuranggan dari perkutut lokal, tersirat makna yang sangat mendalam, yakni sebagai pitutur atau wejangan. Dan sekaligus bisa kita jadikan sebagai tuntunan dalam hidup bagi yang mau berpikir. Itulah sedikit informasi tentang mitos memelihara perkutut harus dalam jumlah ganjil. Bagaimana pendapat Anda tentang mitos memelihara perkutut dalam jumlah ganjil ini? Apakah Anda percaya atau tidak percaya? Silahkan sampaikan tanggapan Anda di kolom komentar. Ingat, jangan mudah percaya sebelum membuktikan sendiri kebenarannya. Salam pemburu mitos.